Jiwa yang sangat berbahaya itu yang pertama yakni sombong. Anak-anak sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa sombong itu artinya menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, atau batalul haq wa ghamtun nas. Jadi sombong itu penyakit jiwa yang sangat berbahaya, penyakitnya iblis. Dosa pertama kali yang dilakukan oleh iblis kepada Allah Subhanahu wa taala yakni sombong, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia atau menciptakan Adam, maka diperintahkanlah para malaikat bersama Adam itu untuk bersujud kepada Adam. Wa idza qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam, maka malaikat serta merta melaksanakan perintah Allah yakni bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis itu membangkang dan merasa sombong, dan yang demikian itu termasuk sifat orang-orang kafir. Anak sekalian yang saya cintai, di samping itu kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, apa sekiranya yang membuat kamu tidak mau bersujud kepada Adam? Maka iblis pun memberikan satu jawaban, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini lebih baik daripada dia. Untuk apa saya bersujud kepada Adam? Khalaqtahu min tin. Jadi engkau ciptakan dia itu dari tanah. Dia iblis itu mengatakan bahwa dia merasa lebih mulia, lebih berharga. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku dari api, sedangkan dia Adam itu engkau jadikan dari tanah. Untuk apa aku bersujud kepada Adam? Ini penyakit jiwa yang pertama yang sangat berbahaya dan sangat tidak baik untuk kita lakukan. Dan karena sifat sombongnya itu kemudian iblis diusir oleh Allah dari surga. Anak-anak sekalian yang saya cintai, oleh karena itulah dalam kehidupan kita sehari-hari mari kita mengikis habis sifat sombong ini dengan banyak melakukan dan memupuk sifat tawadhu, sifat rendah diri, sifat rendah hati. Jadi segala sesuatu itu kita di hadapan Allah semuanya sama, jangan sampai meremehkan orang lain. Kemudian ketika mendapatkan nasihat-nasihat yang baik, maka mari kita ikuti nasihat-nasihat yang baik itu dengan sebaik-baiknya. Karena definisi sombong tadi itu adalah batalul haq wa ghamtun nas, yakni menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini sifat yang pertama yang sangat membahayakan. Yang kedua adalah sifat hasad, iri atau dengki. Sifat iri dengki ini menyatu dalam jiwa iblis. Dosa yang pertama yang dilakukan oleh iblis itu adalah sombong, dan yang kedua adalah iri atau dengki kepada Adam. Dan itu sifat yang paling berbahaya bagi kita semuanya. Anak-anak sekalian, iri atau dengki atau dalam bahasa Al-Qur'annya atau hadisnya itu disebut dengan hasad, itu adalah sifat yang kita ini merasa tidak rela, tidak senang kalau orang lain mendapatkan kebahagiaan dan berusaha semaksimal mungkin agar kebahagiaan itu bisa
bisa lepas dari orang itu. Nah, ini sangat berbahaya bagi kita. Begitu berbahayanya sifat iri dengki itu, sehingga Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar hataba. Berhati-hatilah kalian akan sifat iri atau dengki, karena sesungguhnya iri dengki itu memakan kebaikan laksana api memakan kayu bakar. Sebanyak apapun kebaikan yang sudah kita lakukan, kalau di dalam diri kita memiliki sifat iri dengki kepada orang lain, menginginkan kebahagiaan orang lain itu segera lenyap darinya, dengan melakukan berbagai upaya dan cara bagaimana agar kebahagiaan itu bisa lepas darinya, maka nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri kita itu akan habis termakan oleh sifat iri atau dengki. Diri kita tidak akan pernah bahagia. Karena apa? Karena yang dilihat itu kebahagiaan orang lain terus, kemudian sementara dia berupaya secara maksimal untuk memindahkan kebahagiaan itu kepada dirinya atau lepas dari orang itu. Oleh karena itulah para anak-anak sekalian yang saya cintai, bahwa sesungguhnya dua sifat ini sangat berbahaya bagi kita. Untuk agar tidak dihinggapi perasaan atau sifat iri dengki, maka yang harus kita pupuk dan kita tingkatkan adalah sifat qanaah, sifat menerima ing pandun kata orang Jawa. Jadi sifat menerima apa? Menerima semua pemberian Allah dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rasa damai, rasa bahagia itu ada pada diri kita. Anak-anak sekalian yang saya cintai, dua sifat ini ayo kita jauhi bersama, karena kita tidak bisa dan tidak pantas untuk sombong. Kita ini dari siapa? Kita dari mana? Kita cipta dari apa? Mau kemana? Kita diciptakan oleh Allah dari tanah asalnya. Kita yang hadir saat ini diciptakan oleh Allah dari air mani yang hina. Kalau itu tercecer akan menjadi barang yang sangat jijik, dikerumuni oleh semut, oleh lalat, dan kalau sudah meninggal pun harus dikubur. Kalau dibiarkan akan menjadi makanan cacing tanah dan beladu. Jadi tidak ada yang bisa disombongkan dari kita. Yang paling harus kita lakukan adalah tawadhu, rendah hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia. Yang kedua, yang untuk menghindari sifat iri dengki hasad tadi agar tidak ada dalam diri kita, maka kita harus senantiasa tingkatkan qanaah, yakni menerima apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang qanaah, pribadi-pribadi yang tawadhu, dan menjadi pribadi-pribadi yang baik di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali anak-anak sekalian pagi ini yang Pak Rafim sampaikan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjauhi dua sifat yang paling membahayakan dalam kehidupan kita, yakni sifat sombong. Kita ganti menjadi sifat yang tawadhu. Kita hindari sifat yang hasad, kita ganti dengan sifat yang qanaah. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.